A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah salatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu taala at-tayammum. Kita sudah masuk pada pembahasan tayammum. Dan tayammum ini adalah maqasid taharah yang terakhir setelah kita membahas wudu, membahas mandi besar, membahas izalatun najasah, maka yang tersisa tinggal satu, yaitu tayammum. Tayammum adalah taharah badaliyah, taharah alternatif sebagai badal, alternatif pengganti wudu ataupun mandi besar ataupun pengganti anggota badan yang tidak boleh terkena air, misal dalam kasus jabirah nanti, tangan yang diperban yang tidak mungkin dikenakan air ketika wudu, itu nanti diganti dengan tayammum. Nah, tayammum secara bahasa artinya al-qasdu, memaksudkan, menyengaja, ya. Wa syar'an, secara syariat, tayammum adalah isalut turabi ilal wajhi wal yadaini bi niyatin makhsusah. Artinya mengenakan debu ataupun tanah ke wajah dan kedua tangan dengan niat tertentu. Itu yang dinamakan dengan tayammum. Nah, tayammum itu diperbolehkan kalau ada sebabnya. Sebenarnya sebab daripada tayammum itu satu, yaitu al-ajzu an isti'malil ma, tidak memungkinkan untuk memakai air. Lah, asbabul ajzi, sebab ketidakmampuan memakai air, ketidakbisaan memakai air tadi itu sebabnya banyak. Nah, di sini disebutkan ada 7. Asbabut tayammumi sab'atun, sebab-sebab tayammum ada 7. Nah, asbab itu jam'u sababin, jamak daripada kata sabab. Wahwa, sedangkan kata sabab lughatan secara bahasa artinya ma yutawassalu bihi ila ghairihi, yang dijadikan sebagai perantara kepada sesuatu yang lainnya. Makanya tali itu secara dalam bahasa Arab bisa dinamakan dengan kata sabab. Tangga itu bisa dinamakan dengan kata sabab karena dia menjadi perantara untuk menuju ke tempat yang lainnya, ya. Wa urfan uraf, secara istilah maksudnya, sabab adalah mayal zamu min wujudihil wujuda wa min adamihil adam lidzatihi, sesuatu yang keberadaannya mengharuskan keberadaan suatu hukum, ketiadaannya maka berkonsekuensikan ketiadaan suatu hukum. Nah, itu sabab. Artinya apa? Artinya kalau ada sebab ini diperbolehkan untuk tayammum, kalau tidak ada ya tidak diperbolehkan untuk tayammum. Lah, sebab tayammum itu terkumpul dalam satu bait, ya. Faqdun wa khaufun hajatun idlaluhu maradun yashukku jabiratun wa jirahu. Yang pertama faqdun ay faqdul ma'i hissan. Al-faqdul ma'i hissan artinya memang tidak mendapati air secara nyata. Orang yang memang sudah mencari air lalu tidak mendapatkan dinamakan ini faqidul ma'i hissan. Wa yatayammamu bila talabin intayaqana faqdahu. Kalau memang dia yakin bakal nyari air pun tidak dapat, maka dia boleh langsung tayammum bila talabin, tanpa harus mencari. Wa ba'da talabi ila haddil ghausi, atau dia setelah mencari terlebih dahulu sampai haddul ghaus, artinya dia diperbolehkan untuk bertayamum setelah mencari air sampai batasan haddul ghaus. Haddul ghaus itu kurang lebih 300 dhira. Kapan itu? Kapan orang diwajibkan untuk mencari air sampai haddul ghaus, sampai 300 dhira? In tawahhama wujudahu, kalau ia memprediksikan lemah, dia memprediksikan adanya air meskipun itu prediksi lemah, waham. Au dhannahu, atau menduga kuat ada air. Au syakka fihi, atau ragu-ragu ada air apa tidak ada air. Selama masih ada kemungkinan ada air meskipun itu kemungkinan lemah seperti waham, maka dia wajib untuk mencari, batasannya sampai haddul ghaus. Haddul ghaus itu jarak yang ketika orang teriak-teriak meminta tolong itu masih kedengeran. Yaitu jaraknya kurang lebih 300 dhira, 300 dhira, 300 hasta. Wa yajibu alaihi talabuhu fi haddil qurbi in tayaqqana wujudahu fihi.
Nah, dia wajib mencari sampai haddul kurbi. Haddul kurbi itu mil wanus, 1,5 mil. Kapan dia diwajibkan untuk mencari sampai jarak tersebut? In tayaqqana wujudahu fihi. Kalau dia yakin air ada pada jarak tersebut. Nah, selebih daripada jarak itu dinamakan dengan haddul bu'di. La yajibu alaihi talabuhu minhu mutlaqan. Dinamakan haddul bu'di, enggak wajib mencari sama sekali. Artinya kalau sudah melebihi haddul qurbi sampai pada haddul bu'di, maka tidak wajib mencari. Wa in tayaqqana wujudal ma, meskipun ada, dia meyakini bahwa air itu ada. Ini yang pertama, faqdul ma. Yang kedua wa khaufun. Khauf di sini artinya khauf al-khauf ay khafa ala nafsihi min aduwin usabuin law qasada al-ma'a. Dia mengkhawatirkan keselamatan nyawanya karena ada musuh atau karena ada binatang buas kalau dia nekat untuk mengambil air. Artinya ya, dia tahu ada tempat air di situ. Cuma kalau dia keluar nanti dia akan ditangkap musuh atau dia akan serang oleh binatang buas, maka dia diperbolehkan untuk bertayamum tidak mengambil air di tempat tersebut, ya. Aw ala malihi min ghasibin usarikin, atau khawatirnya bukan kepada nyawanya tapi kepada hartanya. Kalau dia nekat untuk mengambil air ke tempat tersebut, nanti ada yang merampas hartanya, ada yang mencuri hartanya. Maka dia diperbolehkan untuk tayamum dan tidak berwudu. Hajatun, menghajatkan, bi ayahtaja lil ma'i li atashi hayawanin muhtaramin walau ma'alan. Dia membutuhkan air tersebut, ya, untuk kebutuhan minum makhluk hidup yang terhormat, meskipun ya butuhnya masih nanti. Tidak apa-apa, airnya disimpan dan nanti dia bertayamum. Hayawan itu ada hayawan muhtaram, ada hayawan ghairu muhtaram. Hayawan muhtaram ini yang haram dibunuh, yang haram untuk dibunuh. Ada yang ghairu muhtaram. Yang ghairu muhtaram itu seperti yang disebutkan dalam Safinatun Najah. Ada kafir harbi, ada murtad, ada tarikus shalah, ada zanil muhsan, ada kalb, ada anjing, ada babi, yaitu itu namanya hayawanat ghairu muhtaramah. Adapun hayawan yang muhtaram selain daripada itu. Au li thamanihi li ta'amihi aw li dinihi au ayyahtaja li thamanihi. Dia punya air, hanya saja air itu nanti akan dijual untuk kebutuhan makan dia, maka enggak apa-apa, jangan dipakai untuk wudu. Tidak dipakai untuk wudu enggak apa-apa, diganti dengan tayamum, airnya tetap disimpan untuk nanti dijual supaya dia bisa makan. Olidainin, atau dijual bukan untuk makan tapi untuk melunasi hutang. Itu juga enggak apa-apa, airnya tidak dipakai untuk wudu, dijual untuk makan atau untuk melunasi hutang dan diganti dengan tayamum. Idlaluhu artinya menghilangkan air. Artinya dia punya air terus dia hilang air tersebut darinya. Ai idlalul ma'i wahdahu aw ma'a rahlihi. Airnya hilang, baik airnya saja, aw ma'a rahlihi, atau airnya hilang sekaligus sama bekal safar dia. Artinya perlengkapan safar dia, rahlun. Nah, kalau yang hilang airnya saja, maka dia wajib untuk mengqadha. Karena itu dia dianggap pledor, yunsabu ila taksir. Nah, adapun kalau hilang beserta perabot safarnya, maka tidak diwajibkan untuk mengqadha karena dia la yunsabu ila taksir, dia tidak dinisbatkan kepada kepledoran. Ya. Maradun yashukku, sebab selanjutnya adalah sakit yang berat kalau harus memakai air. Artinya bi ayyakhafa min isti'malil ma'i ma'ahu ala nafsin aw udwin aw tuli muddatihi aw ziyadatihi aw nahwi dzalik. Khawatir kalau memakai air dalam kondisi sakit, khawatir terhadap keselamatan nyawanya atau anggota badannya. Nyawanya misalnya dia nekat pakai air dia akan meninggal, atau kalau dia nekat pakai air maka nanti anggota badan misalnya tangannya akan membusuk. Tuli muddati, atau sakitnya tambah lama, ziyadatihi, atau dia bukan tidak tambah lama tapi tambah sakit misalnya, nahwi dzalik, atau yang lainnya. Yang lainnya ini contohnya khawatir nanti kalau nekat pakai air nanti ada syainun fahish, ada cacat kulit yang parah yang mengenai anggota badannya yang terbiasa nampak seperti wajah atau kedua tangan.
maka yang seperti itu nanti diperbolehkan untuk bertayamum ya. Terus yang keenam adalah jabirah, artinya kondisi orangnya memakai jabirah. Jabirah itu seperti gips yang digunakan untuk membalut anggota badan orang yang biasanya tangannya patah atau kakinya patah, itu namanya gips. Ya, lah bi ayyakhafa min nas'iha dararan mimma dzukir. Artinya kalau orang pakai gips misalnya dan kalau dilepas itu nanti khawatir akan ada kemadaratan sebagaimana kemadaratan yang ada pada sakit tadi, nanti nyawanya bisa melayang, anggota badannya bisa cacat atau nanti sembuhnya bisa lama atau tambah sakit, maka dia tidak boleh tidak mengapa dia tidak melepas jabirah tersebut, gips tersebut. Sebagai gantinya nanti diganti dengan tayamum. Artinya ya nanti kalau jabirah itu kan yang memungkinkan untuk dibasuh baru nanti untuk jabirahnya itu diganti dengan tayamum. Nah, jabirah itu artinya wahiyya ma yudha'u ala mawdi'il kasri yang jabirah, yang ditaruh di area yang terkena yang patah atau yang apa supaya lekas pulih, lekas merekat kembali, itu namanya jabirah. Wa mithluha fil hukmi ma yudha'u ala jarhi min lusukin wa isabatin. Termasuk yang dihukumi sama dengan jabirah ya, yang ditaruh di atas luka, baik itu hansaplas ataupun perban ya. Keseluruhan itu dihukumi sama dengan jabirah. Kalau dikhawatirkan dilepas nanti membahayakan bagi yang memakainya, maka nanti tidak apa-apa berwudu untuk area yang memungkinkan terkena air, untuk yang tertutupi oleh jabirah atau tertutupi oleh perban nanti diganti dengan tayamum. Ini. Wajirahu jirah, luka ya. Luka bi ayyakhafa min wusulil ma'i ilaiha syai'an min al-adradil madhkurah. Luka di sini maksudnya kalau dia nanti nekat untuk memakai air, nanti khawatir airnya akan mengalir ke area luka tersebut sehingga akan mengakibatkan kemadaratan yang tadi sudah disebutkan, kemadaratan yang mengancam nyawa, anggota badan, yang membuat sembuhnya tambah lama atau sakitnya tambah parah, maka nanti tidak mengapa. Nanti ya anggota yang normal nanti dibasuh, baru nanti anggota yang luka nanti karena tidak terkena air sebagai gantinya nanti ditayamumi. Ditayamumi itu bukan sekedar nanti terus diusap dengan debu, bukan. Ya sudah nanti sebagai pengganti pembasuhan anggota badan yang luka tersebut ya digantinya dengan tayamum normal, yaitu mengusapkan debu ke muka dan kedua tangan. Seperti itu. Nah itu. Nah, ini sebab-sebab dari pada tayamum, hal-hal yang membolehkan orang bertayamum seperti itu. Adapun pembahasan selanjutnya adalah pembahasan mengenai syarat-syarat tayamum. Syarat tayamum itu ada 12. Ya, yang pertama ayakuna biturab. Tayamum dianggap sah kalau memakai turab. Turab di sini ala ay launin kana, warnanya wujudnya seperti apapun, yang penting masih dinamakan tanah. Walau muhraqan baqiyasmuhu, meskipun itu sudah dalam kondisi terbakar, selama masih dinamakan sebagai turab. Au makhlutan binahwi khalin jaffa, atau sudah tercampur dengan cuka, meskipun tanahnya sudah tercampur dengan cuka tapi dengan catatan sudah mengering, meskipun nanti rasa, bau dan warnanya berubah tidak mengapa. Adapun kalau aradatut turab, termasuk juga aradatut turab. Aradatut turab itu ya mungkin rumah semut itu ya. Kadang kan semut ada yang buat rumah di tanah itu. Lah itu serbukan tanahnya itu diperbolehkan untuk digunakan sebagai tayamum. Kenapa? Karena ya masih masuk dalam kategori turab. Ya. La aradatu khasyabin, bukan kalau itu serbuk kayu ya. Rayap misalnya kan, rayap kan makan kayu terus nanti ada serbukannya, itu namanya aradatu khasyab. Nah itu meskipun wujudnya terkadang itu seperti debu, tapi itu tidak usah digunakan sebagai tayamum karena tidak dinamakan turab. Aw hajarun mashhuk, tidak boleh juga pakai hajarun mashhuk. Batu yang ditumbuk, misalnya batu yang tidak terlalu keras lalu ditumbuk
lalu semacam ada debunya, itu tidak dinamakan turab, maka tidak sah digunakan untuk bertayamum. Wa yakuna turabu tahiran, turabnya turab yang suci, tanahnya tanah yang suci. Berarti kalau bekas bongkaran kuburan, artinya yang tadinya di bawah menjadi di atas, maka itu kan najis. Meskipun manusia suci, bangkainya suci, tapi kan darah dan nanahnya itu statusnya najis. Kalau bercampur dengan tanah, secara otomatis nanti tanahnya menjadi najis, tidak sah digunakan untuk tayamum. Wa la yakuna musta'malan, bukan turab yang musta'mal. Turab yang musta'mal itu artinya musta'mal fi taharati hadatsin atau fi taharati khabatsin. Bekas dipakai untuk taharatu hadath, artinya yang bekas dipakai untuk tayamum. Debu musta'mal bekas tayamum itu yang di mana? Yang masih menempel di anggota badan orang yang bertayamum. Misalnya orang mengusapkan debu ke muka, maka debu yang menempel ke muka itu namanya turab musta'mal. Tidak boleh digunakan untuk tayamum. Atau yang tercacar dari anggota badan orang yang bertayamum, misalnya tangannya agak digerakkan, ya, lalu debunya nanti itu rontok, dikumpulkan lagi untuk tayamum, itu tidak boleh dipakai untuk tayamum karena namanya itu turab musta'mal. Atau musta'mal dalam taharatu khabas, taharatun najasah. Kan ada namanya najasah mughalladah, dia disucikannya dengan dibasuh 7 kali, salah satunya menggunakan tanah atau menggunakan debu. Nah, tanah ataupun debu yang digunakan untuk mensucikan najasah mughalladah, bekas digunakan mensucikan najasah mughalladah, itu namanya turab musta'mal, tidak sah digunakan untuk bertayamum. Wa alla yukhalitahu daqiqun wa nahwu, tidak boleh tanah tersebut tercampur dengan tepung atau yang semisal tepung. Tepung seperti gamping ataupun semen misalnya, karena tepung itu kan lembut. Kalau lembut bisa jadi nanti pas diusapkan di muka atau di tangan, yang menempel di sebagian area itu bukan debunya, bukan tanahnya, tapi tepungnya, maka tidak sah. Wa ayaksidahu, menyengaja memakai atau menggunakan debu tersebut, ya. Ayaksidahu bin naqli, ya, menyengaja, menginginkan memindahkan debu tersebut ke anggota badannya. Walau bi fi'li ghairihi bi idnihi, meskipun yang memindahkan orang lain, yang penting dia yang menginginkan, maka itu sudah dianggap sah. Berbeda kalau misalnya ada debu yang terhembus angin lalu terkena ke anggota badannya, nah, baru dia niatkan untuk dia bertayamum, itu tidak sah karena dia lam yaqsudhu. Wa yamsaha wajhahu wa yadayhi binaqlataini, mengusap wajah dan kedua tangan dengan 2 kali pengambilan debu. Tidak boleh kurang. Tidak boleh kurang. Ya. Berbeda dengan mazhabnya Imam Malik tentunya. Imam Malik kan binaqlatin wahidah itu cukup untuk wajah dan kedua tangan. Wa tukrahu ziyadah in kafatil isnatan, dan makruh kalau menambah lebih daripada 2 kalau 2 itu cukup. Lah mafhumnya apa? Mafhumnya kalau tidak cukup dengan 2 pengambilan debu, maka harus ditambah sampai nanti merata ke seluruh muka dan kedua tangan. Wa yuzilan najasata awwalan. Nah, syarat selanjutnya adalah menghilangkan najis yang ada di anggota tubuh terlebih dahulu, yang ada di menempel di badannya terlebih dahulu. Nah, ini kecuali kalau najisnya najis yang ma'fu. Kalau najisnya najis yang ma'fu. Nah, maka orang yang bertayamum, sebelum dia bertayamum, dia harus membersihkan najis terlebih dahulu yang ada di anggota tubuhnya, karena tayamum itu ibahah. Wala ibahata ma'a wujudil mani'. Enggak ada kemubahan selama maniknya itu masih ada. Lah kalau tidak memungkinkan, ini kan kalau memungkinkan in amkanat. Wa illa, kalau tidak memungkinkan, apa yang harus dilakukan? Ada najis tapi tidak mungkin untuk dibersihkan, karena mungkin tidak ada air misalnya. Apa yang harus dilakukan? Nah, kalau versi Ibnu Hajar ya tetap nekat dia bertayamum meskipun kondisinya tetap ada najisnya di anggota badannya, tapi nanti sholatnya diulangi. Adapun kata Romli, dia tidak perlu bertayamum, toh buat apa bertayamum sedangkan di anggota badannya, di salah satu anggota badannya ada maniknya, maka dia sholat tanpa wudhu, tanpa tayamum, namanya sholatu faqidut tahurain. Nah, nanti dia juga mengulang, artinya baik Ibnu Hajar ataupun Romli sama-sama nanti konsekuensinya sholatnya diulangi. Hanya saja kalau versi Ibnu Hajar ya dia tayamum terlebih dahulu, kata Romli ya sudah nggak perlu tayamum, ya seperti itu. Wa yastahida fil qiblati qablahu, dia menentukan arah kiblat terlebih dahulu, beristihad
menentukan arah kiblat terlebih dahulu, tahu arah kiblat terlebih dahulu sebelum bertayamum. Ini versi Ibnu Hajar. Adapun versi Ramli, lahu tayammumu qabla al-istihad, diperbolehkan untuk bertayamum meskipun belum beristihad, belum mencari arah kiblat, ya. Wa yakuna tayammumu ba'da dukhulil waqti, tayamumnya setelah masuknya waktu, karena tayamum itu taharatu darurah wala darurata qabla dukhulil waqti. Tayamum itu taharah darurat, yang namanya dahur. Tidak ada istilahnya darurat pada waktunya belum masuk kok namanya darurat, tidak ada. Maka ditunggu dulu waktu sholatnya sudah masuk, baru nanti bertayamum. Kalau tayamum sebelum masuknya waktu sholat, maka nanti tayamumnya tidak sah. Wa ayatayammama likulli fardin. Tayamum itu jatahnya satu tayamum untuk satu amalan fardu. Mau sholat, mau tawaf, itu untuk satu tayamum, itu untuk satu. Fardu ini masih fardu ain. Adapun kalau sholatnya sholat nafilah misalnya, atau tawafnya tawaf sunnah, atau fardu kifayah semisal sholat jenazah, maka diperbolehkan dengan satu tayamum untuk melakukan lebih daripada satu. Wa faqdul ma, dan memang tayamumnya tayamum karena faqdul ma. Jadi faqdul ma di sini baik faqdul ma'i hissan ataupun syar'an. Faqdul ma'i hissan, tidak ada air secara real, ya memang dia sebenarnya mampu untuk memakai air, hanya saja ya airnya memang tidak ada. Au syar'an, atau faqdun syar'i. Faqdun syar'i itu sebenarnya di airnya ada, hanya saja dia tidak mampu untuk memakai air tersebut karena misalnya sakit. Air ada tapi karena sakit dia tidak bisa memakai air tersebut, itu namanya faqdun syar'i. Nah, terkhusus kalau faqdunnya faqdun syar'i, maka ditambahkan syaratnya adalah adamul maksiyah, tidak bermaksiat. Adapun ya orang yang bermaksiat, misalnya dia safar tujuannya untuk berbuat maksiat, lalu dia misalnya sakit, dia sakit padahal waktu sholat sudah masuk, dia harus sholat padahal dia tidak bisa untuk berwudu, maka dia tidak diperbolehkan untuk tayamum sebelum dia bertaubat. Nah, ini. Atau orang yang kehausan misalnya, kehausan misalnya dia ada air, orang yang safar untuk berbuat maksiat dia bawa bekal air, lalu dia kehausan, padahal dia dituntut juga untuk wudhu dengan air tersebut. Aslinya kan dalam kondisi normal kan boleh dia untuk bertayamum dan airnya dia minum, tapi berhubung dia dalam kondisi bermaksiat, maka itu tidak boleh dia lakukan sebelum dia bertaubat. Karena tayamumul atsyan, ada air tapi dia butuhkan untuk dia minum, itu kan termasuk ya dia faqdun syar'i, sehingga disyaratkan untuk tidak bermaksiat, dia harus bertaubat terlebih dahulu. Termasuk juga man bihi kuruhun wa khafa min isti'malil ma'il halak, orang yang ada luka ya di anggota badannya sehingga dia tidak bisa memakai airnya, adanya saja dia tidak bisa memakai air karena nanti khawatir akan membahayakan dirinya. Nah, ini kalau dia dalam kondisi bermaksiat, maka dia tidak boleh untuk bertayamum sebelum dia bertaubat. Amma idza kana al-faqdu hissi, adapun kalau faqdun hissi, memang airnya tidak ada sama sekali, yaitu ya dia untuk dia bertayamum tidak tergantung apakah dia berbuat maksiat atau tidak berbuat maksiat, dia sudah bertobat atau belum bertobat. Karena ya mau bertobat atau belum bertobat, memang air tidak ada, adanya cuma debu, maka dia diperbolehkan untuk bertayamum meskipun kondisinya dia bermaksiat, seperti itu. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.